Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Ini pengerjaannya ya udah lumayan berubah lah mobil ini. Dari grill depan, bumper udah kita ganti ya. Kemudian headlamp udah kita ganti, fog lamp dan chrome-chrome-nya juga udah kita bikin black chrome seperti ini. Spion udah kita ganti ke Innova Ribbon ya, tapi ini belum bisa aktif, masih asal tempel dulu karena buat kita yang ngerakit sama teknisi kabel tuh beda-beda sendiri-sendiri. Kemudian ini velg udah kita ganti juga, udah cakep sih. Kaca film lagi dibongkar, jok juga lagi dibongkar, dilepasin. Kalian bisa lihat tuh dashboard, separuh udah hitam. Atasnya nanti akan kita pasang bahan sintetis ya. Kemudian kita kasih jahitan di sini akan kelihatan mewah. Setir akan ganti, entah Innova Ribbon, entah Innova Scenic belum tahu kita ya. Nanti coba kita tawarkan ke ownernya. Dalam bongkar semua, pasang peredam. Karpet dasar kita nggak mau lagi nih guys. Yuk kita lihat yuk. Ya, kenapa kok kita nggak recommended dengan karpet dasar? Kalian bisa lihat karpet dasar. Ini sebetulnya bahan bagus guys ya, bahannya tebel, kuat, nggak gampang sobek. Tapi ya tetap kayak gini dipasangnya kan nggak bisa berkesan mewah, nggak bisa rapi. Ya sekian tahun dipakai juga nggak bagusnya kelihatan. Android nanti akan kita ganti. Ini kan pakai yang 10 in. Buat kita brand ini kurang gitu oke. Kita akan ganti dengan yang biasa kita pasang. Udah lebih terbukti kualitasnya ya, kita selalu pakai yang itu. Dan nggak banyak trouble. Kaki-kaki udah kita kerjain, jok, kaki-kaki, Hurricane XCS Superfast. Oh belum dipasang, tapi nanti akan kita tambahkan ya, kaca film dulu. Kemudian juga ada coating dan macam-macam, ini stop lamp udah ganti juga. Kita memodif mobil ini jadi cakep, tapi nggak norak guys ya. Dia tetap oke dan kelihatan juga lebih mewah dibandingkan sebelumnya. Seperti itu guys. Nanti kita ikuti lagi, saya akan bikin vlognya buat kalian ketika ada proses lebih lagi dari Innova ini guys. Halo guys, yuk kita lanjutkan lagi vlog kita yang di Innova ya guys ya. Ini Innova yang dari Jakarta ini udah lumayan pengerjaannya, tuh kalian bisa lihat. Stop lamp udah kepasang, bagian belakang ini juga udah di black chrome ya. Ban velg udah ganti, body kit bawaan lamanya ya. Tapi dengan seperti itu aja tampilan ubahnya udah signifikan sekali. Kemudian handle pintu juga ini black chrome, udah kita black chrome ya. Kita pakai sistem semprot, yang ini nggak pakai stiker karena riskan ngelupas juga, tetap ada resiko ngelupas. Yang ini juga ini dengan sistem semprot. Spion juga udah kita ganti dengan Innova Ribbon. Tampilannya kita bikin nggak terlalu banyak warna, tuh kalian bisa lihat. Jadi warna velg dan bodinya pun juga matching ya. Headlamp udah kita ganti dengan yang proyektor dan double udah kita isi HID, dan jauhnya nggak bisa LED karena pantatnya mentok ya. Jadi kita kasih yang bolam biasa tapi yang udah nyala putih. Dashboard sih kemarin udah dikerjain tuh. Ya, ini tampilannya udah lumayan banyak perubahan. Ini setir nanti kita ganti pakai Innova Ribbon kayaknya. Tapi ini kita lagi rajutin ya supaya bagus juga ya, tampilannya senada dengan joknya. Ini ikutan sama yang kemarin yang saya bikin vlognya yang Innova 2009 yang nggak pakai facelift itu. Dia suka lihat dashboardnya, akhirnya kita ubah seperti ini. Tone color, yang atas hitam, yang bawah tetap krem ya. Kenapa seperti itu? Karena yang bagian sini bidangnya cukup gede, suka kena kuku, kena benda tajam, kita masuk keluar, mungkin kita bawa tas kena sabuk. Kita nggak recommended untuk full tiba-tiba semua interior jadi hitam ya. Jadi tetap kremnya tetap kita pertahankan, kemudian kita berikan aksen hitam aja supaya kelihatan lebih fresh. Ini tipe V guys, jadi nanti akan lebih cakep dibandingkan yang kemarin yang tipe G guys ya. Roof monitor kita pakai yang 11 atau 12 inch ini Android ya. Jadi layarnya yang di sini guys. Yang ini yang back covernya. Panel-panel yang di samping juga udah kita karbonin ya. Ini lagi rajut, ini kita finishing juga dengan black piano ya. Jadi kita nggak biarin ini juga ngedoff. Semua detail-detail kita kerjakan. Kemudian peredam, audio, trim jok, kaki-kaki. Kayaknya ini nggak berapa lama lagi mobil ini akan bisa selesai. Mungkin akhir minggu depan kita juga udah bisa selesaikan mobil ini.
Ya. Ya udah enak dilihat ya, nanti kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari lagi lah maksimal. Mungkin 1 minggu udah bisa kelar. Mobil ini bisa kita kembalikan ke ownernya, tapi ownernya ada di luar negeri guys ya, dia kerja di sono. Oke, tapi nanti nggak masalah sih, bisa kirim ke saudaranya atau gimana yang di Indonesia. Ini datang dari Purwokerto ya. Mobil ini nanti juga akan kita restorasi. Catnya kalian lihat nih, kusem kayak gini nih, catnya ketebalan ya. Ini nanti juga akan kita restorasi. Ini lagi pemasangan perdam yang muda-muda dulu, kemudian akan kita bikin juga joknya jadi captain seat dari yang asli. Oke, nanti yang ini Innova dari Jakarta ini ketika sudah ada progres yang signifikan akan kita tunjukkan lagi kepada kalian. Oke guys, itu Innovanya udah selesai ya, yang akan balik ke Jakarta. Kita udah tuntaskan ya. Mungkin anggap aja sudah 99% jadi. Kita bisa lihat lagi ada penambahan 1-2 hal yang kita sempurnakan. Ada di bagian depan dari workshop kita ya, ini ada banyak Innova ya, masih tetap merajai di kita nih, Innova Reborn, Fortuner ya. Itu nggak ada duanya. Ada juga beberapa Innova Scenic di sini ya. Almost all Toyota brands guys. Oke, kita lihat yang di depan. Yang ini cuman motif headlamp ya. Kalian bisa lihat udah jadi. Depan sama stop lamp di belakang. Ya, ini headlampnya tak nyalain ya. Nah, tuh. Oke. Innova lagi ya. Nggak ada matinya, ada Innova. Itu di belakang kalian. Innova lagi guys ya. Body kit juga sama kita udah agak lama ini, jadi udah kadang nyangkut juga, udah kondisi nggak terlalu oke. Ini yang di atas ini juga lecet semua ya. Oke, kita mau ini Innova lagi, Innova lagi. Kita mau review closing untuk Innova ini yang akan dibawa ke Jakarta. Ini aslinya 2012 ya, kalian bisa lihat yang sebelumnya 2012 kita bikin ke 2015. Headlamp kita ganti. Ya, ini HID, ini bolam biasa, karena kalau pakai yang LED pantatnya kepanjangan suka mentok. Kalau dipotong-potong nanti debu kotoran bisa mudah masuk, air juga mudah masuk. Ya, kita ganti yang nyala putih aja. Kemudian ini udah running. Ini untuk fog lampnya kita ganti LED. Kemudian ini untuk list fog lamp ini kita black chrome ya. Grill juga black chrome ya. Ini kalau yang kecil-kecil kayak gini lebih baik dicat guys. Kalau kalian pasang pakai stiker suka bermasalah karena pas di tikungan gini, ini kan ada ketebalannya guys ya. Yang di pojok ini nanti ngelupas, yang di ujung mana nanti ngelupas ya. Ini dari Jakarta, kalau kita kerjain seperti itu kasihan, ntar sampai sono problemnya banyak. Mau kita ganti untuk pengerjaan-pengerjaannya juga repot karena jauh sekali. Ya, ini kita kerjakan dengan finishing pengecatan seperti itu ya. Udah coating juga ya, kita pakai yang ultimate 3 layer. Kamera 360 juga kita tambahkan. Ya, ini yang depan. Kemudian Hurricane XCS Super Fast. Kemudian hood damper atau pegas untuk kap mesin juga kita tambahkan. Lihat sekalian aja, nanti kita terus ke samping dan belakang kita lihat semua. Ya, ini masih di dalam. Pasang panel untuk 220, jadi si ownernya minta ada colokan untuk 220 dan kita pasang di bawah jok supir. Kita udah siapin panelnya, jadi dilihat udah rapi, cakep, tinggal colokin. Ya, mau colokin pakai USB juga bisa, atau mau pakai colokan listrik juga bisa. Jadi untuk cas handphone, cas laptop, printer itu bisa. Kita pakai yang kapasitas 3500 watt. Ya, gedenya kayak Hurricane XCS Super Fast sekian. Kita taruh di bawah jok. Ya. Oke, ini kita lihat yang di depan. Ya langsung udah kebuka seperti ini. Ini peredam udah kita pasang, mesin udah kita bersihkan. Hurricane XCS Super Fast kita tambahkan juga. Ini kan mesinnya kan bensin. Ini aslinya tipe V Luxury guys ya. Kemudian spion kita ganti, kecilin sedikit. Kita ganti
spionnya dengan yang punya Innova Ribbon guys ya. Termasuk saklar dalamnya itu udah bisa kita lipat langsung ya. Kamera 360 di sini. Ya, hati-hati juga dengan spion-spion seperti ini. Pasti kalau yang spion seperti ini kan kita pakai yang istilahnya rekondisi. Jadi motornya harus oke, batoknya, kemudian ini posisi setelnya antara ini dan ininya. Gagang ininya ini harus bagus guys. Kalau enggak, nanti satu tampilannya akan naik atau terlalu turun ya. Sehingga nanti untuk spion ini atau terlalu kebuka ke sono. Jadi untuk spion ini nanti arah melihat ke belakangnya nggak enak banget. Ya, di sini kita udah settingin supaya ngelihatnya ke belakang enak, secara tampilan juga simetris ya, kira-kira sih seperti itu. Kemarin dari ownernya minta mobil ini dicat ulang, tapi buat saya kok sayang karena masih cukup banyak bagian yang masih oke kondisinya ya. Contoh ini ada lecet dikit, ya udahlah kalau kita cat semua kayaknya budget juga akan kemana-mana, mending buat aksesoris yang lain ya. Velg ini bisa lihat tuh ya, ring 18 antara warna velg dan body juga kita sinkronkan ya tampilannya supaya oke, jangan sampai timpang ya, sayang. Kemudian bagian belakang ya stop lamp, kemudian ini terang led ya. Terang led kita nggak ganti yang ke 2015, saya tak nyalain sih Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. A few moments later. Kita tetap pertahankan yang punya 2012 daripada 2015. Kalau kita ganti pakai yang orisinil juga sayang. Butuh beberapa juta untuk bisa siapkan barang yang orisinil guys. Dan semua juga aksen kita finishing dengan black chrome seperti ini guys ya. Tampilan cukup oke, enak dilihat, jadi seger lagi. Jadi nggak kelihatan ini mobil yang udah cukup berumur. Tapi ini tetap jadi mobil yang secara tampilan lengkap dan cakep. Kaki-kaki juga kita kerjain ya, balance arm, shock, stabilizer depan juga kita pasang, full peredam ya. Mobil ini cukup lengkap ya. Kaki-kaki kalau kalian yang masih pertama kali dengerin di YouTube kita, untuk stabilizer depan fungsinya untuk apa? Supaya handling di depan lebih mantap ya. Jadi ketika kita bermanuver, mau nikung, mau menghindarin sesuatu, mobil nggak sampai tidak terkendali. Jadi supaya handlingnya juga enak. Untuk bagian ekor, seperti kalau kita mau masuk tol atau keluar tol ya, entrance atau exit tol, supaya ekor nggak kayak mau kelempar. Coba kalian ingat-ingat, bukan untuk menghilangkan goncangan atas bawah ya guys. Ingat-ingat itu guys. Ya jangan sampai salah beli, ntar kalian juga kecewa, sayang duitnya. Ya kalau problemnya goyang kiri kanan, kalian pasang stabilizer. Tapi kalau atas bawahnya yang terlalu berlebihan, kalian pakai yang lain ya. Yang termudah adalah hurricane buffer guys. Kita pasang hurricane buffer udah. Ya kemudian shock atau suspensi juga udah kita pasang supaya ketika ada jalanan turun ya, tonjokan baliknya itu lebih smooth ya. Udah kita setel yang belakang di posisi yang paling empuk, yang depan yang nomor 2 paling empuk. Udah oke, udah saya tes jalan sebelum saya serahkan ke ownernya. Ini udah kita selesaikan finishing karbonnya, karbon printing, door trim juga udah kita samain dengan joknya. Kemudian di sini kalian bisa lihat ini ambient light. Dashboard kita bikin two tone color, atasnya hitam, bawahnya krem. Setir menggunakan Innova Ribbon. Jadi kita modif interior mobil itu bukan istilahnya ngopi asal ngopi, nembak asal nembak gitu. Jadi kita juga aturin ya gimana menatanya supaya orang ketika masuk fokusnya di mana, eye catchingnya di mana, fokus awalnya di mana, itu kita perhitungkan guys. Ya kayak nata interior rumah. Mungkin kita punya duit, kita mau beli apa aja bisa. Cuman ketika kita punya rumah, kita beli mebel, kita taruh juga jatuhnya jelek ya, meskipun itu mebel mahal. Tapi ketika rumah biasa aja, sederhana, tapi mungkin yang punya selera yang oke. Tentu penataannya kita lihat juga akan enak banget. Seperti itu kira-kira kita dalam menata interior sebuah mobil. Ada triknya guys ya, ada patron-patron atau pola yang terus kita ikuti. Seperti itu kira-kira guys. Oke, kita lanjutkan lagi nanti review kita yang di Innova ini ketika semua udah tuntas. Ini masih pemasangan atau ngerapiin yang panel 220-nya guys. Kalian bisa lihat ya pengerjaan yang di bawah-bawah jok itu seperti apa. Oke guys, kita lihat sekarang panel 220-nya ya, listriknya udah kita pasang. Kalian bisa lihat jadinya seperti apa. Ya, tuh panelnya seperti itu.
Jadi akan mempermudah untuk yang pakai mobilnya ya, usernya untuk colokin, ambil power atau listrik untuk laptopnya atau perangkat-perangkat elektronik yang lain ya, atau ngecas handphone juga bisa di situ. Oke, sekarang kita lihat yang di bagian depan. Interiornya seperti itu, menarik sekali untuk mobil tahun 2012 guys. Jadi nggak ketinggalan zaman ya. Tetap kelihatan bersih, rapi. Itu head unit pakai Android 9 inch. Kita mau coba suaranya juga. Saya cerita detail sedikit ya, sambil kita tunggu ininya loading. Apa-apa aja yang secara detail kita kerjain untuk mobil ini. Dashboard ya, ini jadi empuk ya. Yang tadinya keras ini jadi empuk. Kita cover dengan bahan sintetis seperti ini, bukan kita cat ya guys ya. Kemudian yang ini juga kita ubah warnanya jadi ke hitam seperti ini. Setir pakai punya Innova Ribbon. Yuk kita lihat tuh, volume bisa nyala ya. Mode untuk merubah ke pilihan yang lain ya, source yang lain juga bisa. Begini. Tuh, ya. Tuh, LCD-nya bagus banget. Yang di belakang juga ada Android yang 12 inch ini. Oke, kita lihat dulu yang di depan. Kita mau nyalain untuk YouTube-nya. Halo guys, ini kita ada di traffic light depan pakem. Termasuk audio yang entry level yang kita pakai di mobil ini. Kalian bisa lihat nih, masuk semua ke pintu, ke bawah kolong jok juga. Prosesor ada di dalam sini sehingga semua terlihat bersih. Ambience light kita tambahkan di sini dan di kiri kanan seperti ini, di kolong-kolong. Jadi total ada 10 titik ambience light yang kita pakai. Kita pilih yang ice blue. Kita coba ganti yang lain. Tampilan di tengah juga kalian bisa lihat tuh. Ya, di atas ini ada black piano, di bawahnya sini ada carbon printing seragam dengan yang bagian samping tuh. Kalian bisa lihat tuh, enak banget. Ini udah kita finishing dengan rajut ya, black piano di sini. Kemudian di setir kalian juga bisa lihat udah kita rajut ulang juga. Jadi kelihatan harmonis, cocok banget kombinasinya ya. Jok kita retrim dengan bahan kulit microfiber. Peredam kita pakai yang tipe ekstrim sampai ke atap-atap sehingga kebisingan terreduksi sampai 70% guys ya. Cukup kedap di mobil ini. Meskipun di depan kalian bisa lihat nih, kita ada di tepi jalan raya ya. Oke, seperti itu. Mobil ini tipe yang luxury sehingga udah langsung captain seat atau lepasan seperti ini. Di tengah ada gang, armrest juga ada. Sebagaimana saya biasa cerita ke kalian ya, kalian yang mungkin baru pertama kali lihat vlog kita kalau untuk paket retrim kita ya, selain jok kita pakai bahan kulit microfiber, door trim dan konsol udah free dapat dalam paketan itu. Jadi udah serasi, dilihat enak banget, tampilannya udah nggak campur-campur bahannya, tapi kelihatan mewah ya. Karpet udah, interior udah. Ini kalau mau dilipat pakai tombol dari dalam udah bisa juga tuh ya. Semua udah berfungsi, semua dengan oke. Sampai kita cek gerak kiri kanan semua udah oke. Lampu juga sudah oke. Ketinggiannya juga udah bagus ya. Oke guys ya, cukup semuanya udah nyala dengan baik. Akhirnya mobil ini siap untuk jalan balik ke Jakarta guys. Oke guys ya, thank you atensinya udah nonton vlog kita tentang restorasi Innova ini guys ya. Dari awal sampai akhir, datang seperti apa, pulang seperti apa, kalian bisa lihat di vlog kita lengkap ya guys ya. Kalau mau yang lain-lain modifnya, kalian kepingin yang mungkin lebih sederhana atau stylenya agak beda dengan kalian, kalian bisa lihat scroll yang di lain-lain. Kita banyak sekali modif Innova seperti ini. Dari kondisi lebih berantakan sampai pulang pun juga harus dalam kondisi yang cakep seperti ini. Seperti itu guys. Untuk mobil-mobil kalian yang lain seperti Expander, Fortuner atau Innova Ribbon, Innova Scenic, kalian bisa lihat-lihat lagi di vlog kita ya. Kita banyak sekali modif mobil-mobil HS juga ada, Alphard juga ada, Languisher, Lexus ya. Banyak kita kerjakan di vlog-vlog kita guys. Karena ya kita rumah modifikasi, apapun yang jadi permintaan kalian, kami usahakan untuk kami berikan yang terbaik. Thank you atensinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita ini supaya kalian gak ketinggalan info-info terkini dari modifikasi kita guys. Thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.